Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan hari ini saya mau sedikit berbagi tips bagaimana caranya mengobati ikan cana kita yang terluka. Nah, terluka di sini ada banyak sebab ya teman-teman. Ada yang karena dia itu habis lompat, kemudian dia habis berantem dengan sesama ikan cana, kemudian karena dia memang sengaja untuk melukai dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Nah, di sini di depanku ini sudah ada beberapa anakan ikan cana limbata yang memang saya rawat dengan komteng ya, artinya dia dalam satu tank ada beberapa ikan, dan memang ada satu yang ukurannya sudah besar sekitar 10 sentian up ya. Dan karena itu dia itu diserang oleh yang besar itu tadi, karena awalnya memang saya sekat seperti ini, saya sekat tapi sekatnya pakai styrofoam dan itu enggak maksimal banget teman-teman, sehingga yang besar itu bisa masuk ke tanknya yang kecil ini, dan akibatnya ini banyak banget luka-luka ya yang disebabkan oleh ikan yang besar tadi. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati luka-luka pada cana yang kita rawat. Nah, di sini saya menggunakan daun ketapang ya. Daun ketapang memang sangat bagus untuk perkembangan si ikan cana, entah itu untuk antibiotik, kemudian untuk menstabilkan pH. Nah, ternyata daun ketapang itu juga bagus untuk penyembuhan luka ikan cana teman-teman. Di di penghobi lain, misalnya di ikan cupang itu memang biasa juga dipakai untuk penyembuhan luka ya. Lalu langsung aja bagaimana caranya untuk penyembuhan luka, karena di sini hampir semua, jadi di tank ini ada kurang lebih 6 ekor ya yang dia itu terluka semua ya karena diserang oleh yang besar tadi teman-teman. Nah, karena ini memang hampir semua, jadi mau nggak mau ya harus kita treatment atau kita rawat, kita karantina dulu supaya dia bisa cepat sembuh untuk luka-lukanya ya. Nah, seperti yang tadi saya di sini menggunakan daun ketapang. Nah, ini ada endapan daun ketapang teman-teman yang nanti akan saya gunakan untuk penyembuhan ikan cananya. Oke. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan wadah soliternya untuk karantina ikan cana ini. Di sini saya menggunakan ini adalah wadah bekal nasi ya, yang nanti saya gunakan untuk soliter sementara untuk penyembuhan ikannya. Kemudian saya akan menuangkan endapan daun ketapang ini. Buat teman-teman yang bertanya bagaimana cara membuat endapan daun ketapang ini, sebenarnya relatif gampang ya teman-teman. Tinggal masukkan saja beberapa daun ketapang ke dalam wadah yang memang sudah kita siapkan ya, pokoknya direndam saja dengan air ya daun ketapangnya itu. Nah, ini bisa digunakan untuk pencegahan ataupun penyembuhan ya, entah itu luka ataupun sirip busuk atau kena jamur, itu ampuh banget kita menggunakan daun ketapang ini teman-teman. Oke. Nah, biasanya itu ya, ikan yang terluka
karena habis berkelahi ataupun dia itu luka habis loncat, itu biasanya ikannya masih mau makan ya teman-teman, ikannya masih makan. Nah ini coba ya saya kasih makan dulu ya. Ini juga sebagai tips ya teman-teman, kalau memang ikannya itu masih mau makan, itu malah penyembuhan lukanya juga akan semakin cepat. Apalagi kalau kita mau ngasih makannya itu dengan pakan-pakan yang tinggi protein, itu akan mempercepat penyembuhan luka si ikan. Lalu bagaimana kalau dia itu nggak mau makan? Kalau nggak mau makan, saran saya itu jangan dikasih makan ya, jangan dipaksa untuk memberinya makan. Karena apa? Karena kalau sampai ikannya itu nggak mau makan terus kita paksa untuk tetap kita kasih makan, biasanya pakannya itu kan nggak kemakan ya. Nah pakan yang nggak kemakan itu malah akan menyebabkan racun bagi ikan itu sendiri, karena dia kan nggak kemakan, jadinya akan membusuk ataupun mengotori soliter yang kita buat untuk karantina. Jadi seperti itu. Nah ini saya kasih makan dulu sebelum saya pindahkan ke soliternya. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah mempersiapkan soliter ini untuk wadah sementara karantina si ikan. Kemudian untuk airnya di sini saya memakai endapan daun ketapang, karena memang sudah terbukti ya sangat ampuh untuk menyembuhkan luka ataupun penyakit lain pada ikan cana ataupun ikan hias lainnya. Lalu di sini saya kasih makan dulu karena dia memang nggak stres ya, walaupun terluka nggak stres dan masih mau makan ya. Saya kasih makan dulu karena protein itu sangat penting untuk penyembuhan luka si ikan. Nah, setelah itu nanti saya langsung akan pindahkan ke soliternya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini anakan cana limbata yang siripnya banyak yang robek. Nah seperti itu fin bagian atasnya itu robek, kemudian ekor dayungnya juga robek, ada luka juga di kepala, banyak lukanya lah pokoknya, tapi dia masih mau makan ya teman-teman. Oke langsung aja kita masukkan ke ini soliternya. Oke. Nah oke teman-teman, ini sudah saya pindahkan semuanya untuk ikannya, jadi seperti ini ya. Airnya memang kuning atau coklat ya, lebih ke coklat karena ini saya pakai daun ketapang. Nah setelah ini yang saya lakukan adalah jadi saya pindahkan di tempat yang hangat teman-teman, atau ke tempat yang memang terkena sinar matahari. Nah oke langsung aja kita pindahkan. Nah di sini saya taruh di jendela seperti ini. Nah karena cana itu adalah pelompat yang handal, jangan lupa untuk memberi tutup ke ke soliter kita ya. Oke jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, untuk tips dan
saran dari saya bagaimana cara menyembuhkan ikan cana kita yang terluka dengan menggunakan daun ketapang. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.